admission fee-nya itu free ya, kemudian admission-nya itu tuh nggak terlalu hard gitu, kayak lebih simple gitu, kayak syarat-syaratnya gitu, dan juga sistemnya juga itu lebih simple di Italia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Duel Love. Semoga lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, di video kali ini aku akan berbagi tentang top beasiswa yang ada di Italia, dan ini tuh fully funded. Kemudian beasiswa itu rata-rata dia itu admission fee-nya itu free ya, kemudian admission-nya itu tuh nggak terlalu hard gitu, kayak lebih simple gitu, kayak syarat-syaratnya gitu, dan juga sistemnya juga itu lebih simple di Italia ini. Kemudian ya, di sini itu beasiswanya rata-rata itu no IELTS. Jadi mereka itu kayak nggak mewajibkan kamu untuk mempunyai IELTS, mempunyai sertifikat IELTS atau mempunyai pernah tes IELTS gitu, nggak perlu. Jadi boleh dikepoin beberapa list beasiswa yang aku share pada kesempatan kali ini. Kemudian aku kasih tahu sedikit tentang beberapa universitas. Di sini bilang ada 61 favorite public university, 30 private university, 11 public university, 339 course held in English. Jadi teman-teman, nggak semua kampus di sana itu menggunakan kata pengantar bahasa Itali. Jadi di sini bilang ada 339, ada 339 list universitas yang memang ketika mereka mengajar itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi ya bagi teman-teman yang memang nggak bisa bahasa Italia, jangan khawatir, karena ini juga mereka juga menawarkan bagi teman-teman yang memang bisa bahasa Inggris. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman, beasiswa ini rata-rata fully funded teman-teman. Apa aja yang di cover nih aku kasih tahu. Yang pertama tuition fee, yang kedua monthly stipend, kemudian ada accommodation dan health. Jadi accommodation ini cukup lumayan penting ya. Kalau misalkan di negara kayak ya negara-negara kayak Asia, kayak Jepang, terus juga atau negara yang memang pernah aku kuliah kemarin tuh S2 di India, itu accommodation-nya itu nggak terlalu mahal teman-teman. Kesannya itu kayak cuman 4 juta lah, 4 juta pergi, PP 8 juta gitu. Tapi kalau ke Italia kan cukup lumayan mahal ya. Jadi kalau menurut aku sih cari beasiswa juga yang memang mengcover akomodasi teman-teman semua gitu, dari mulai meeting point kayak misalkan rata-rata sih dari Soekarno-Hatta, Bandara Sota sampai ke bandara tujuan gitu, kayak ke Italia ya berarti bandara yang meeting pointnya di sana gitu. Biasanya sih sudah ditetapkan sama mereka gitu ya, yang dekat kampus sama kalian gitu. Kemudian juga ada health ini juga cukup lumayan penting juga. Jika ada hal-hal darurat lain yang terjadi sama kamu, ini tuh penting banget karena kita tuh nggak tahu kedepannya kita bakal seperti apa. Jadi pastikan juga mereka tuh cover ini gitu ya, dan ya harus dipastikan harus dipastikan bahwa mereka cover ini gitu. Oke. Kemudian di sini bilang bahwa kita itu bisa part time work. Jadi teman aku sendiri itu yang kuliah di Italia, mereka tuh part time-nya rata-rata jadi tour guide. Karena di sana jadi tour guide itu cukup lumayan, salarinya itu cukup lumayan tinggi ya. Jadi kayak misalkan ada orang Indonesia terus mau berwisata ke salah satu tempat wisata yang ada di Italia, kemudian kalian jadi tour guide-nya itu, dan itu tuh kayak kalian tuh akan dibayar nanti gitu. Terus juga kalau aku sih ketika di India kemarin part time aku tuh translate, jadi translator. Oke. Kemudian yang kedua itu aku tuh gabung ke Genwi, yaitu Generasi Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata di Indonesia. Nah sebenarnya sih aku pikir itu kayak bukan kerja gitu, tuh kayak ikut berpartisipasi dalam menginformasikan gitu ya,
tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia, keunikan culture-nya yang ada di Indonesia. But aku nggak tahu ternyata itu tuh kayak dikasih fee, kita itu ditransfer gitu. Dan itu tuh menurut aku sih itu bukan kerja sebenarnya, itu kayak memang kewajiban kita lah ya nggak sih, untuk kayak mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, menyebarluaskan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Dan anehnya kayak gini, ini aku kasih tahu dulu ya, aku cerita dulu ya sedikit ya. Jadi aku tuh ke barbershop di sana. Jadi ketika aku di sana itu aku tuh baca satu majalah. Jadi ya pokoknya antri kan panjang. Jadi ada satu majalah. Jadi aku baca. Jadi tulisan di situ tuh kayak bukan negara Indonesia yang tulisin sama mereka itu, tapi Bali. Dan aku tanya sama babang barbershopnya itu, "Bang, tahu nggak sih Bali itu?" "Tahu lah," katanya. "Wonderful, very beautiful, very interesting," kata dia. "Tourism object." "Do you know?" Aku bilang, "Bali itu di mana?" "No, Bali," kata dia. "Oh ya," aku bilang, "Bali itu di Jakarta. Bali itu di Indonesia." Aku bilang gitu. "Really?" katanya. Dia nanya, "Really dong?" "Iya tah," gitu kan kalau kita bahasa Indonesianya. Oke, selama ini orang-orang taunya Bali, tapi nggak tahu Bali di Indonesia. Mungkin nggak semua orang juga nggak tahu kalau Bali itu adalah di Indonesia. But salah satu dari orang yang kayak ya bisa dibilang kalangan menengah lah ya, dia itu nggak tahu Bali itu di mana gitu. Kalau menurut aku ya itulah pentingnya kita untuk mengenalkan bahwa budaya-budaya kita ini culture kita ini banyak gitu loh. Kemudian destinasi wisata kita ini banyak. Nah itulah gunanya kita men-share itu semua. Dan aku kira waktu itu kayak share aja gitu. Di akun Instagram aku, boleh dilihat teman-teman, di akun Facebook aku, semuanya itu kayak tentang destinasi dan culture yang ada di Indonesia. Dan itu tuh udah dikasih template-nya dari Kemenpark, kita tuh tinggal share aja. Nah itulah pentingnya, kalau kita udah share seperti itu, jadi mereka tuh kayak tahu gitu loh, oh budaya Indonesia tuh seperti ini, oh wisatanya tuh ini gitu kan. Kayak lebih terkenal juga kan ya, dan mereka tuh lebih tahu juga bahwa Bali itu ada di Indonesia, bukan Bali is Bali gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, di sini bilang tanpa IELTS. Nah ini tuh untuk other European countries, jadi itu kayak bukan untuk orang-orang yang ada di Eropa, tapi orang-orang yang di luar dari Eropa seperti Indonesia contohnya. Kita langsung aja masuk ke listnya yang pertama, yaitu ada University of Bologna Scholarship in Italy. Jadi ada S1 dan S2. Ini tuh dari government dari Italia itu sendiri. Kemudian universitas ini tuh rank 160 di dunia. Oke banget nggak sih? Yang kedua itu ada Padova University Scholarship in Italy. Jadi ada 43 beasiswa untuk S1 dan S2 dalam bahasa Inggris pengantarnya. Jadi di situ ada 43 ya teman-teman ya. Bukan 43 beasiswa, 43 S1 S2. Ya 43 kuota gitu nggak sih? 43 kuota untuk S1 dan S2. Oke, ranknya dia ada 116 di dunia dan rank ke-48 di Eropa. Yang ketiga yaitu University of Milan Italia Scholarship. Kemudian ini offernya 155 students, ada 55 fully funded, ada 100-nya partially. Jadi kalau menurut aku carilah yang fully funded. Kemarin itu ada mahasiswa aku keterima di Thailand ya. Keterima di Thailand dia ini. Kemudian dia ini dapat beasiswanya yaitu parsial. Jadi konsultasilah sama aku. Oh gini, aku bilang nggak apa-apa parsial, but you have to consider about monthly karena parsial itu dalam artian gini ya. Dia tuh, ntar aku kasih tahu dulu. Parsial itu dalam artian gini, dia itu tuition fee-nya itu gratis. Admissionnya juga gratis, kayak daftar ulang lah kalau kita ya, itu gratis. Kemudian yang nggak gratis itu, dia tuh nggak ada stipendnya sama sekali. Flightnya itu ya harus bayar sendiri. Kemudian juga kalau mau sewa apartemen di sana juga harus bayar sendiri. Nah itu sebenarnya teman-teman ya, dalam berkuliah itu, kalau bagi aku sendiri ya,
dalam kita itu menjalani pendidikan, berkuliah itu yang paling memakan uang itu adalah kayak biaya bulanan kita loh, ya nggak sih? Makan lah, gaya hidup lah, kosan lah, gitu kan ya, accommodation lah. Nah itu sebenarnya yang memakan biaya. Kalau misalkan tuition fee itu tuh bisa dibilang, karena mereka juga per 6 bulan sih, ya nggak sih, bayarnya per 6 bulan. Dan aku dulu dapet beasiswa S1 tuh parsial, bisa dibilang parsial ya, karena itu untuk apa itu namanya, tuition fee aja, nggak ada yang lain-lainnya. Nah kalau menurut aku, kalau kalian keluar negeri, karena kalau di Indonesia kan mungkin masih bisa di cover lah ya, kayak ya monthly-nya sekian bisa diperkirakan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sih, kalau menurut aku sih cari yang fully funded. Oke, itulah. Yang kedua lanjut ya, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat itu University of Torino Scholarship S1 dan S2. Jadi untuk S1 dan S2. Kemudian yang kelima itu ada University of Pisa Scholarship. Oke, ada 24 untuk merit scholarship untuk S1 dan S2 dengan pengantarnya yaitu pengantar bahasa Inggris. Lanjut yang keenam yaitu University of Turin Scholarship. Ada S1 dan S2. Kemudian dia nomor 5 or 6. Oke, pendaftarannya sedang dibuka. Kamu bisa daftar sekarang. Jadi pendaftaran sedang dibuka, teman-teman. Bisa banget untuk mendaftar di beasiswa ini di University of Turin Scholarship. Nanti aku coba untuk mencari website resminya ya. Kalau dapat, aku taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau nggak dapat, aku kasih kayak strip ada aja ya teman-teman ya. Untuk website resmi dari per kampus. Kemudian yang ketujuh itu ada University of Florence Scholarship. Ini adalah Italian Public Research University located in Florence. Sekarang itu lagi dibuka, boleh banget bagi teman-teman yang mau mendaftar. Yang kedelapan yaitu ada Bocconi University Scholarship. Oke, ini private university in Milan untuk S1 dan S2 dan S3. Field of Economy, Finance, Law, and Management. Kemudian ada Political Science, Public Administration, and Computer Science gitu. Jadi jurusan-jurusan ini, kalau teman-teman memang merasa berada di dalam jurusan-jurusan yang aku sebutin tadi, boleh coba di Bocconi University Scholarship. Lanjut ke yang terakhir itu yang ke-9 yaitu Sapienza University Scholarship, ini untuk S1 dan S2. Nah, di video ini juga aku sekalian spill beberapa list, ada 10 list universitas yang memang mensyaratkan kalian itu nggak pakai IELTS, oke? Satu, itu ada University of Bologna, yang tadi itu ternyata dia nggak pakai IELTS. Yang kedua ada University of Milan, kemudian yang ketiga University of Florence, yang keempat University of Pisa, yang kelima University of Padova, 6 University of Naples Federico II, kemudian ada yang ketujuh yaitu ada University of Trento, yang ke-8 itu ada John Cabot University, yang ke-9 itu ada Sapienza University of Roma, Italia ya. Kemudian yang ke-10 itu ada University of Verona. Nah, itu tadi beberapa list universitas yang memang menawarkan beasiswa dan universitas yang beberapa menawarkan beasiswa juga dan itu no IELTS. Dan beberapa universitas yang aku sebutkan yang menawarkan beasiswa juga ternyata mereka juga tidak pakai IELTS. Bisa banget karena di Indonesia itu ya tes IELTS itu 2 juta sekali tes. Sekarang sih 2 juta sekali tes dan itu tuh kita tuh belum tentu lolos. Jadi kalau menurut aku ya memang teman-teman merasa kayak enggak lah, aku nggak mau tes IELTS, ya udah berarti cari beasiswa-beasiswa yang tidak mensyaratkan kamu untuk mempunyai sertifikat IELTS atau TOEFL. Oke. Itu tadi teman-teman listnya dan semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.